Ya, halo Bapak Dr. Juneman Abraham, Associate Professor of Psychology dari Universitas Bina Nusantara. Betul ya, Pak? Betul. Betul. Sedikit saya membacakan biodata beliau. Bapak Juneman Abraham adalah dosen spesialis di Social and Community Psychology di Departemen Psikologi Fakultas Humaniora Universitas Bina Nusantara Jakarta. Beliau menerima gelar PhD dari Universitas Indonesia tahun 2018 dan juga pernah mengenyam pendidikan di Universitas Leiden, Belanda tahun 2019. Kemudian beliau saat ini sebagai National Assessor of Psychology Kompetensi sejak tahun 2019, juga sebagai Executive Committee Member of The Indonesian Psychological Association sejak tahun 2007. Beliau juga menjadi anggota editorial dari Journal of Social and Political Psychology, Global Health Management Journal, Anima Indonesian Psychological Journal, dan Journal of Nusantara Studies. Jadi memang beliau memang pakarnya psikologi ya, Pak Jeneman ya. Amin. Amin, begitu. Beliau sudah mempublikasikan lebih dari 50 jurnal, buku-buku, dan beberapa proceeding konferensi. Jadi, Pak Juneman pada siang hari ini akan memaparkan kesalahpahaman mengenai Wikipedia di perguruan tinggi dan bagaimana memanfaatkan Wikipedia untuk menyebarkan ilmu pengetahuan bidang kepakaran tertentu. Pastinya pakar tentang psikologi ya, Pak. Ya, Ya, silakan 20 menit untuk Bapak Juneman. baik. Pertama-tama saya ucapkan selamat siang dan salam hormat nih untuk Pak Ivan Lanin, Pak Danang, Pak Catur, dan teman-teman dari Wikimedia. Salam jumpa untuk pertama kali tampaknya saya bersama dengan teman-teman. Juga selamat siang dan halo kepada teman-teman Wikipedian. Mungkin ada simpatisan juga di sini, ada pengguna, ada advokat dan sebagainya ya dari Wikipedia. Semoga paparan saya yang terakhir ya urutan keempat ini mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa dipetik. Izinkan saya untuk berbagi screen. Jadi saya menggunakan judul mengapropriasi Wikipedia ya. Nanti saya akan jelaskan kenapa menggunakan istilah tersebut. Jadi saya berkenalan dengan Wikipedia atau lebih tepatnya mengenali Wikipedia, menyelami Wikipedia itu sebenarnya sejak tahun 2009 ya. Waktu itu saya membaca sebuah buku tentang Wikipedia dan sedang menulis artikel tentang e-learning gitu. Jadi saya memposisikan Wikipedia sebagai sumber belajar pada waktu itu dan saya mengulas dan menyoroti salah satu ungkapan yang menarik ya dari salah seorang founder dari Wikipedia. Di dalam tulisan yang pertama ini saya menyoroti bahwa pendiri rupanya mengatakan bahwa ya dengan adanya kolaborasi dan hal-hal baik dari Wikipedia yang disampaikan oleh teman-teman tadi ya sebenarnya kita percaya bahwa manusia punya sifat-sifat yang baik gitu ya. Senang berkontribusi, senang menolong, senang mengisi pengetahuan yang lain gitu ya. Saling percaya dan sebagainya ya. Jadi itu salah satu hal yang menarik perhatian saya pada tahun 2009 ya, pada waktu itu terbit di majalah Intisari. Nah, kemudian saya sendiri saat ini juga aktif di komunitas Open Science Indonesia ya, atau Sains Terbuka Indonesia, yang tagline-nya juga agaknya sejalan dengan Wikipedia, yaitu bebaskan pengetahuan gitu. Jadi kami menulis soal demokratisasi pengetahuan, kami menulis tentang bebaskan pengetahuan dan sebagainya. Jadi saya melihat bahwa tampaknya saya akhir-akhir ini kemudian bisa nyemplung di Wikilatif daring dan berkenalan di Wikipedia karena memang ada kesamaan spirit ya, kesamaan semangat ya. Sehingga bagi saya dalam hal ini Wikipedia itu bukan hanya sekedar instrumen untuk memperoleh pengetahuan ya, instrumen untuk berbagi pengetahuan tapi juga meneguhkan identitas kalau menurut saya ya. Kalau kita punya identitas sebagai
orang yang pro sosial misalnya gitu ya, maka itu akan mengukuhkan jati diri kita ya, partisipasi kita di dalam Wikipedia tersebut. Nah, itu hal pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua, ini adalah laman profil saya ya. Ini belajar nih waktu Wikilatif daring. Saya coba isi agak lengkap karena saya memandang bahwa ini bisa juga menjadi satu bahan pertimbangan ya. Jadi kredensial penyunting atau kredensial penulis di Wikipedia barangkali itu juga satu hal yang perlu memperoleh perhatian ya, karena salah satu cara untuk fact checking ya, verifikasi informasi dan sebagainya barangkali adalah juga kredensial dari penyunting atau penulisnya ya, juga bisa menjadi sarana untuk berdialog lebih lanjut. Nah, saya menggunakan kata apropriasi dalam arti yang lebih lentur ya. Di sini ada ahli bahasa Pak Ivan, gitu ya. Mohon izin Pak Ivan ya. Saya memaknainya sebagai membuat sesuatu ya. Jadi termasuk Wikipedia itu menjadi tepat untuk diri kita ya, untuk komunitas kita, untuk lingkungan kita. Karena saya berbicara dalam konteks perguruan tinggi, maka untuk lingkungan pendidikan tinggi kita, untuk universitas kita, untuk kampus kita. Bagaimana membuat Wikipedia menjadi tepat? Kalau dia tidak bisa dikutip, bagaimana itu bisa menjadi tepat buat kita ya, bisa berguna. Jadi bagaimana lingkungan pendidikan tinggi kita dapat mengapropriasi Wikipedia, itulah yang saya akan bicarakan. Nah, jadi apa hal yang perlu jelas ya atau terang sejak awal? Tadi Pak Ivan sudah menyampaikan beberapa hal dan Pak Catur serta Pak Danang ya, saya kira itu banyak keselarasan di situ. Tapi ada satu artikel menarik akhir-akhir ini di The Conversation ya, dan kemudian direpublikasi juga di Jakarta Post ya, saya kira ya, tulisan dari dua orang dosen dari Australia tampaknya begitu ya. Nah, sorotan dari dua dosen di Australia ini menarik perhatian saya ya untuk lebih melihat apa sih dialog wacana yang terjadi di sekitar penggunaan Wikipedia. Jadi kalau teman-teman nanti berkunjung ke artikel ini ya di materi saya, itu bisa diklik linknya. Itu nanti coba lihat tidak hanya artikelnya, tapi juga komentar-komentar yang ada di bawah ya dari artikel tersebut. Ya. Nah, menurut saya memang Wikipedia layak untuk cukup serius diperbincangkan karena dia muncul di first page dari Google ya, sehingga tidak hanya dimanfaatkan oleh ilmuwan, saya kira tidak hanya dimanfaatkan oleh komunitas akademik, tetapi juga orang awam yang mencari istilah atau term di dalam Google akan menemukan Wikipedia, sehingga penjaminan mutu Wikipedia dan sebagainya itu menjadi penting gitu ya. Nah, kedua penulis dosen dari Australia ini menyampaikan beberapa advokasi ya terhadap Wikipedia nggak sejelek itu ya, nggak sejelek yang mungkin sudah terbenam di beberapa guru ataupun dosen gitu. Jangan kutip Wikipedia, tidak bisa diandalkan. Ada vandalisme, bisa disunting siapa saja, tidak ada kebenaran sebagainya gitu ya. Nah, yang menarik dari artikel ini, kedua dosen mengatakan tradisional academic articles yang ada di jurnal, yang ada di proceeding ilmiah pun, itu juga kurang lebih sama juga kok gitu ya, bukan kebenaran yang mutlak sekali gitu ya. Bahkan kalau dibandingkan, kalau di Wikipedia kita ada vandalisme, ada informasi yang tidak akurat, tadi ada penjaganya gitu kan, tadi istilahkan Pak Catur gitu kan, Pak Danang gitu kan, ada penjaganya. Tapi kalau di jurnal ada orang baca, dia harus bagaimana cara mengkoreksi artikel yang sudah publish? Dia harus nulis surat kepada editor dan surat tersebut diterbitkan. Gitu, ya. Belum cukup banyak jurnal yang menyediakan kolom komentar di dalam open journal system, di dalam jurnal sistemnya. Bahkan sejumlah jurnal terkunci artikelnya, gitu, ya. Wikipedia terbuka, artikelnya terbuka, ada kesalahan dikoreksi dalam waktu segera, gitu ya. Banyak mata yang melototin, banyak mata yang memantau, gitu. Jadi ada komparasi dari yang menarik menurut saya ya. Jadi bahwa tradisional academic article tidak semutlak itu juga gitu ya kebenarannya. Kemudian yang kedua adalah tadi ya hal-hal yang bias, hal-hal yang dianggap kurang tepat ya perlu dikoreksi. Tidak tahan lama kok di Wikipedia gitu ya. Tidak akan terpublikasi
lama, tidak akan lestari gitu di Wikipedia gitu ya. Sehingga Wikipedia layak untuk menjadi satu bahan pengetahuan ya, bahan pengetahuan. Kemudian yang ketiga, jangan lupa juga ada tombol history ya di Wikipedia. Nah, ini yang sering dilupakan, menengok tombol history di Wikipedia. Riwayat penyuntingan, evolusi dari artikel ya. Itu yang perlu saya kira menjadi bahan edukasi kepada siswa-siswi, kepada mahasiswa-mahasiswi ya, bahkan kepada dosen-dosen untuk jangan hanya melihat produk jadinya yang di artikelnya itu, tapi tinjaulah historinya. Karena kita akan belajar banyak, ada semacam dialog, ada semacam perkembangan di situ gitu ya. Dan kita melihat bahwa science itu, yang namanya science itu mengalami koreksi gitu ya, mengalami self correction saya istilahkan. Kemudian juga Wikipedia mendukung yang namanya membaca lateral atau lateral reading gitu ya. Ketika kita sedang baca karya ilmiah, buku teks bahasa Inggris atau buku teks bahasa Indonesia, kita ketemu istilah yang kurang paham ya, kita bisa mencari di Wikipedia dan langsung memperoleh pandangan yang cukup holistik ya di dalam laman entry Wikipedia tersebut. Nah, inilah beberapa keunggulan dari Wikipedia ya, correction-nya cepat ya, yang kurang benar ya, tidak lestari gitu ya, kemudian mendukung membaca lateral, kemudian juga mengajak kita ya memiliki kesadaran historis tentang riwayat artikel ya. Nah, science jadi teman-teman, science sebenarnya adalah sebuah dialog ya, kalau saya istilahkan ya. Science itu tidak statis ya. Di sini ada beberapa hal yang saya capture dari komentar-komentar dari artikel dua dosen dari Australia yang cukup menarik tersebut ya, sebagai advokat dari Wikipedia ya. Yang pertama adalah persis yang tadi saya dengar Pak Catur menggunakan istilah pintu gerbang ya, atau starting point ya. Wikipedia adalah starting point untuk memahami suatu konstruk, suatu konsep, sebuah barang, sebuah lokasi, sebuah tempat ya, dan sebagainya. Jadi starting point. Dan dari starting point itu maka akan menstimulasi kita, seharusnya ya, seyogianya akan menstimulasi kita di perguruan tinggi itu untuk melakukan riset yang lebih mendalam, kajian literatur yang lebih mendalam. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah jangan lupa bahwa ada versi-versi perkembangan dari artikel tersebut. Ya, ada catatan-catatan apa yang berubah dan sebagainya. Evolusi. Secara psikologis itu disebutnya sebagai kalau kita gemar melihat, menelaah, mengkaji perkembangan pemikiran, artikel dan sebagainya, itu disebut sebagai growth mindset ya, atau mindset tumbuh ya. Sekarang bukunya populer sekali ya dari psikolog yang namanya Carol Dweck ya, growth mindset. Jadi bahan training di mana-mana, motivasi dan sebagainya. Sebenarnya growth mindset itu tercermin dari saling menyunting itu ya, perkembangan artikel itu. Bahwa apa yang kita tulis ya bukan kebenaran abadi ya, apalagi social science ya, selalu mengalami perkembangan ya. Kemudian yang ketiga adalah kita mengembangkan yang namanya digital cultural competence. Tadi sudah disinggung juga oleh Pak Catur ya, kualitas pembelajar di era revolusi industri 4.0 ya. Kemudian yang keempat ya, Pak Ivan juga mengatakan ini bukan primary source ya, tapi bagus untuk memeriksa fakta, fact checking dan sebagainya ya, berdasarkan citation, catatan kaki, referensi ya dari artikel Wikipedia atau history. Ya. Kemudian ini adalah sebuah common pool resource ya, jadi resource yang kita giatkan, kita isi bersama. Wikipedia juga menggambarkan bahwa kita terbuka terhadap kritik ya. Sekali lagi bandingkan dengan artikel jurnal itu, kalau mau dikritik gimana itu ya, paling jadi masuknya ke blog atau jadi wacana di WhatsApp dan sebagainya ya, komunitasnya lebih terbatas yang mengetahui kritik tersebut. Tapi kalau di Wikipedia ya bisa disuntik dengan segera ya, penjaganya bisa berkomunikasi, bernegosiasi dengan penyuntingnya dan sebagainya. Oke, itu hanya beberapa hal ya. Jadi teman-teman, proses penyuntingan di Wikipedia itu menggambarkan apa ya, kalau secara psikologi sosial saya menyebutnya bahwa pengetahuan ya, khususnya sains sosial atau pengetahuan sosial itu adalah sebuah konstruksi ya, sebuah konstruksi sosial yang dia dinamis ya sifatnya, tidak statis. Nah, ini contoh riwayat revisi ya, sebuah entry yang saya tulis ya, psikologi korupsi ya, nanti
Teman-teman jangan lupa klik history atau lihat riwayat ya di berbagai entry-nya. Ini tombol yang sering dilupakan. Kemudian yang menarik ya, ketika kita menyusun karya ilmiah itu kan ada cara mensitasi referensi, ada APA style, ada apalagi Harvard style, ya, Vancouver style, IEEE style dan sebagainya ya. Nah, saya di bidang psikologi itu panutannya APA style. Ini biasanya di bidang sastra, ilmu sosial pada umumnya juga pakai APA style ya, untuk menulis. Nah, yang menarik di APA style itu menyediakan cara untuk mensitasi Wikipedia ternyata, ya, walaupun diberikan catatan-catatan yang serius gitu ya, seperti tadi yang sudah disampaikan ya oleh Pak Ivan dan sebagainya. Ada catatan-catatannya. Tapi ada satu pesan yang menarik perhatian saya dari Timothy McAdoo ini ya, penulis, mengatakan bahwa Wikipedia itu bisa menjadi bahan yang bisa dikutip juga ternyata ya. Ketika di sini katakan Anda mau menulis bagaimana sebuah konsep atau sebuah konstruk itu dipahami dan didialogkan ya, oleh orang-orang gitu ya, oleh umat manusia itu bagaimana konstruknya. Itu kan bisa dilihat kan proses penyuntingannya itu gitu ya. Jadi ada nih celahnya untuk mengutip Wikipedia. Wikipedia bisa menjadi bahan penelitian itu ternyata ya, bisa mengetahui diskurs ya atau wacana yang beredar di seputar sebuah istilah gitu ya. Nah, ini sebelah kanan juga ada beberapa catatan yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, memang di perguruan tinggi itu menggunakan istilah yang agak berbeda dengan di komunitas Wikipedia ya. Kalau komunitas Wikipedia sumber primer itu tadi ya, wawancara, saksian sejarah, buku harian gitu ya, yang diperoleh dari tangan pertama gitu ya. Tapi di perguruan tinggi sumber primer itu jurnal itu teman-teman. Jadi ini perlu dipahami juga nih ya, istilah sumber primer, sekunder itu agak berbeda juga dengan Wikipedia. Jadi kita perlu menyamakan persepsi begitu ya. Yang disebut sebagai sumber sekunder di Wikipedia ya, khususnya karya ilmiah, kalau di perguruan tinggi di kampus itu disebutnya sumber primer gitu ya, khususnya jurnal ilmiah gitu. Jadi ada istilah yang berbeda. Nah, saya ingin menyoroti teman-teman dalam kesempatan ini tentang mekanisme koreksi diri di dalam sains ya, di dalam ilmu pengetahuan. Di mana tadi saya sudah memberikan pengantar bahwa sebenarnya self correction mechanism ini di jurnal terjadi sebenarnya ya, bisa terjadi, di Wikipedia juga terjadi sebenarnya. Nah, sebenarnya apa yang persisnya terjadi kalau di jurnal ilmiah ya? Kalau di academic article seperti di jurnal ilmiah ya, jadi saya kurang setuju sebenarnya dengan ungkapan dua penulis dari Australia tadi ya, bahwa traditional academic article never edited again ya. Saya kurang sependapat bahwa jurnal tidak pernah diedit lagi setelah diterbitkan, karena nyatanya sebenarnya ada ya ruang-ruang untuk dalam tanda kutip menyunting atau mengubah artikel tersebut yang sudah publish di jurnal. Nah, ini yang akan saya ceritakan. Pertama, itu ada namanya mekanisme retraction ya, atau retraksi atau menarik artikel yang sudah terbit ya. Retraksi itu biasanya terjadi entah karena ada plagiarisme ya, atau pelanggaran etika, atau ada misalnya penulisnya itu baru sadar dia salah menggambar. Pernah saya beberapa kali baca, saya salah menggambar ya, yang akan mengacaukan pengetahuan gitu ya. Bayangin kalau yang salah gambar itu artikelnya kemudian dikutip lagi lebih lanjut ya, itu akan meresahkan komunitas akademik gitu ya. Nah, oleh karena itu begitu kita sadar ada bahkan salah ketik itu juga terjadi, salah gambar, salah membuat rumus ya. Kita ada mekanismenya namanya retraction. Ini yang pertama. Yang kedua ada yang namanya letters to editors, dan ini diterbitkan. Dan kita bisa mengkritik, mengkoreksi artikel orang lain ya, yang terbit di jurnal, bahkan di jurnal bereputasi gitu. Kita ingat beberapa waktu lalu di musim Covid itu ya, di awal Covid itu ada namanya jurnal The Lancet, itu terkemuka di bidang kesehatan ya. Ternyata ada kritik ke sana sampai menyebabkan artikelnya ditarik ya. Orang kirim letter to editor ya. Orang mengaudit ya artikel yang sudah terbit tersebut.
Ya, jadi ini ada sarana self correction semacam itu. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya open peer review. Ya, sayangnya belum banyak di Indonesia ya. Saya sendiri menerbitkan di jurnal artikel di jurnal ini ada reviewer yang bisa dibaca ya di sebelah kanan. Ya, mau ada 3 reviewer, mau ada komentarnya bisa dibaca. Ya. Juga ada kolom yang bisa diisi oleh orang awam, pembaca biasa. Kolom komentar di bagian bawah. Comment to this article. Ini adalah mekanisme yang namanya self correction ya di dalam science. Ya. Nah, ini artikel yang dibuka oleh Simin Fazier, ini juga pegiat sains terbuka ya. Nah, kita lihat bahwa sebenarnya beberapa hal itu ada kok di Wikipedia ya. Ada transparent peer review, ada detecting error and bias in literature, ada diversity dan sebagainya, gitu ya. Jadi dengan ini saya hanya ingin mengatakan bahwa Wikipedia memiliki nilai ilmiah juga, gitu ya, yang tidak bisa kita pandang sebelah mata karena dia memiliki self correction mechanism. Meskipun untuk pengutipan dan sebagainya tadi sudah diwanti-wanti oleh berbagai ahli tadi sebelumnya, gitu ya. Dan saya ingin mengatakan bahwa science atau ilmu khususnya sains sosial itu senantiasa berada dalam krisis ya. Ini saya tulis dalam sebuah artikel ya. Krisis pengetahuan dia karena dia merupakan sebuah konstruksi ya, khususnya pengetahuan sosial itu merupakan sebuah bangunan sosial yang melibatkan persepsi ya, yang melibatkan interpretasi dan sebagainya, maka sebenarnya yang dibutuhkannya ada istilah ambiguity tolerance ya, tolerance terhadap ambiguitas di dalam ilmu sosial ya. Namanya juga dalam hidup sehari-hari kita membedakan yang namanya ilmu pasti dengan ilmu yang seolah-olah tidak pasti gitu kan. Ada istilah seperti itu kan ya. Nah, sosial ini gitu ya. Jadi tidak pasti dalam arti pengetahuan sosial senantiasa berada dalam krisis, dan saya kira artikel-artikel di Wikipedia itu mencerminkan perkembangan pengetahuan dalam mengatasi upaya untuk mengatasi krisis tersebut. Nah, ini adalah pengalaman kontribusi saya ya di dalam Wikipedia karena keahlian atau kepakaran saya bidang psikologi. Ini salah satunya saya menyunting entry yang namanya psikolog gitu ya. Awalnya nomor 1 itu tidak ada arti dasar dari psikolog ya. Saya melihat bahwa pemahaman tentang arti kata psikolog itu umumnya sempit ya. Kalau di Indonesia itu karena memang kode etik hukumnya itu mengatakan psikolog itu adalah mereka yang harus praktek di ruang-ruang klinis ya, di rumah sakit, di puskesmas ya, konsultasi pribadi dan sebagainya. Ya itulah yang harus disebut sebagai psikolog. Yang lainnya bukan psikolog. Padahal kalau di tingkat global, psikologis itu mau praktek, mau tidak praktek gitu ya, mau yang aktivitas penelitian, mau aktivitas klinis ya, itu juga disebutnya psikologis gitu ya. Nah, saya kira itu perlu memperoleh pemahaman dasar dulu ya, sebelum nanti masuk ke syarat akademik di Indonesia, perbedaan psikolog dan ilmuwan di Indonesia dan sebagainya. Sehingga saya memandang penting saya insert ya arti dasar dari psikolog itu. Sebab apa? Kalau saya melihat kalau pemahamannya psikolog itu adalah hanya yang klinis, hanya yang di ruang-ruang praktek pribadi dan sebagainya, ya. Mahasiswa banyak yang tidak punya bayangan bahwa psikolog itu bisa bekerja di pertambangan, psikolog itu bisa bekerja di pengadilan, psikolog itu bisa bekerja di macam-macam bidang, di mana itu yang saya sebut di nomor 1 dan 2 itu ada academic psychologist ya. Academic psychology pelakunya disebut sebagai psikolog akademik, dan ada applied psychology ya, pelakunya disebut sebagai psikolog terapan. Nah, inilah wawasan umum yang saya sediakan karena menurut saya ada urgensi tadi gitu ya. Saya bahkan menemukan di Fakultas Psikologi Indonesia itu psikometri itu sampai tutup program studinya ya, menyedihkan ya. Saya menduga bahwa karena banyak juga mahasiswa yang punya idealisme, mau jadi psikolog konotasinya psikolog klinis yang punya izin izin untuk melakukan praktek klinis gitu ya. Nah, ini membatasi imajinasi mahasiswa sehingga saya coba insert di situ. Kemudian saya juga pernah mengalami teguran ya dari Wikipedia yang lain gitu ya. Ini di lingkup artikel nih gitu ya. Jadi dari Pak Rian ya, Rian HS ya. Jadi menurut saya talk itu ya, perbincangan itu juga cukup menarik lah ya. Ada proses negosiasi. Kalau tadi teman-teman bicara soal belajar menulis, yes, belajar berkolaborasi, yes. Juga kita belajar bernegosiasi dalam arti kalau misalnya kita memandang kita sudah cukup
sangat considerate kok ya untuk menulis ini. Kita sudah pikirkan dengan matang. Tidak selalu kita iya aja terhadap Wikipedian senior kan, kita bisa negosiasi juga gitu ya, bahwa ini seperti ini gimana. Nah, nanti tentu negosiasi yang peaceful ya, yang damai. Oke. Nah, kemudian diseminasi sesuai dengan kepakaran. Tadi Pak Danang juga bagus sekali itu ya menyampaikan bahwa kalau kita sudah mempublish ya artikel kita di jurnal sebagai so what gitu kan. Lalu apa gitu kan? Ya, ini perlu dikembangkan. Di sini saya menulis tadi psikologi ini berbagai entry yang saya tulis gitu ya. Dan ini rata-rata yang saya tulis ini related juga dengan apa yang pernah saya lakukan. Ya, penelitian yang pernah saya lakukan di bidang psikologi olahraga, di bidang psikologi kebijakan publik, di bidang psikologi seksual, di bidang psikologi politik ya, bahkan saya juga meneliti psikologi keberpancasilaan dan sebagainya. Saya melihat bahwa ini perlu nih diseminasikan. Karena di undang-undang yang tahun 2019 terbit, kalau nggak salah judul undang-undangnya Sisnas Iptek ya, Sistem Informasi, Sistem Nasional Iptek ya. Sisnas Iptek itu mengamanatkan seluruh kementerian lembaga di negara kita itu, kalau mau mengambil kebijakan itu harus evidence based. Khususnya ada catatan untuk menggunakan hasil-hasil penelitian yang dilakukan di Indonesia ya, atau yang sampelnya Indonesia. Ada amanat ya dari undang-undang, sehingga sebenarnya dengan mempopulerkan ya, mengkalimatkan kembali ya temuan-temuan riset kita ya, salah satunya melalui Wikipedia, itu sebenarnya kita melaksanakan amanat tersebut dan membantu banyak orang untuk membuat evidence based policy sebenarnya ya. Ini kemudian saya juga meng-create satu artikel yang judulnya Psikologi Korupsi, karena ini juga merupakan satu bidang studi yang saya dalami ya selama belasan tahun terakhir gitu ya. Saya lihat entry-nya belum ada, kemudian saya create. Jadi sebagai penutup saya mengatakan mari kita jadi ilmuwan yang tidak terpenjara ya di jurnal ilmiah. Memang key performance indicator kita akhir-akhir ini adalah jurnal ya, Scopus ya, jurnal literasi dan sebagainya. Tapi seringkali itu membuat kita justru terpenjara ya. Ada artikel di The Straits Times yang mengatakan, Prof, no one is reading you ya. Dan 33.000 artikel teridentifikasi oleh majalah Forbes ya, tidak pernah dibaca, Saudara. Never reach ya. Sebenarnya memprihatinkan ya. Biaya yang keluar cukup banyak, nggak cukup banyak gitu ya. Jadi bagaimana kita mengapropriasi ya, menggunakan dan sebagainya, mendayagunakan dan sebagainya dari Wikipedia ini. Sebagai penutup ya, saya ingin mengatakan mari kita jadikan Wikipedia Indonesia sebagai sahabat untuk bereksplorasi dan mengonstruksi pengetahuan bersama ya demi masa depan kehidupan yang lebih baik. Terima kasih. Baik, Pak Juneman. Ya, saya juga setuju, Pak. Sedih ya kalau banyak artikel penelitian di jurnal tapi tidak bisa dibaca oleh masyarakat umum ya. Ya, dulu saya juga mahasiswa cari rujukan di artikel, di jurnal-jurnal, tapi ternyata harus bayar atau ya banyak masalah lah ya kalau dengan penerbit jurnal sepertinya. Ya, jadi sepertinya memang apa ya, untuk mengabdi kepada masyarakat begitu ya. Jadi mungkin bisa lebih baik berkontribusi di Wikipedia di mana semua orang bisa membaca seperti itu. Ya, jadi yang saya simpulkan ini menarik ya. Saya juga baru kali ini Pak dengar ada kata apropriasi yang Pak Juneman pakai istilah untuk izin nih Pak Ivan nih. Boleh kok, itu penyerapan dari akhiran shen kan kita serap menjadi si. Jadi itu pas kok Pak. Terima kasih sudah memberikan saran kata baru. Siap, terima kasih Pak Ivan. Ya, dan ya betul ada dialog ya Pak kalau di Wikipedia. Ya, saya juga ingat kalau beberapa kali saya menyunting mungkin ada respons dari pengguna lain seperti itu, apakah ini ada yang salah atau ada yang kurang seperti itu. Lalu ada mekanisme retraksi dan ada self correction, dan juga terima kasih untuk Mbak Dian Agustin yang sudah memberikan tautan tentang rujukan cara menulis referensi pakai gaya apa, dan juga terima kasih untuk Pak Ivan Lanin yang sudah memberikan tautan artikel dari theconversation.com. Begitu, jadi dari keempat narasumber ini kita bisa melihat ada banyak perspektif ya, mulai dari
akademisi, mulai dari guru di tingkat SD, SMP, SMA, dan juga ada perspektif dari praktisi, seperti itu. Yang saya simpulkan, kebanyakan sih intinya kalau Wikipedia itu nggak bisa ya menjadi rujukan yang utama, tapi perlu menjadi hanya menjadi gerbang saja, begitu seperti yang narasumber katakan, dan tentunya Bapak Ibu kawan Wiki perlu bijak untuk mencari rujukan yang primer, seperti itu. Dan juga Bapak Ibu juga bisa berkontribusi. Jadi misalnya nih, Bapak Ibu kawan Wiki sedang mencari artikel, ternyata itu ada huruf yang salah ketik atau ejaannya kurang. Bahkan Bapak Ibu bisa memberikan perbaikan, dan ketika perbaikan itu terjadi, Bapak Ibu juga bisa memberikan catatan supaya semua orang yang hidup di ekosistem Wikipedia bisa memeriksanya seperti itu, karena prinsip kami memang prinsip terbuka ya. Begitu, apakah ada tambahan lagi dari narasumber sebelum saya buka sesi tanya jawab? Tidak ada? Oke, ini sudah ada banyak pertanyaan, tapi sebelum saya buka untuk di fitur Q&A, di sini apakah ada Bapak Ibu kawan Wiki yang ingin mengacungkan tangan, nanti bisa membuka mikrofon? Oh, ada satu nih. Siapakah gerangan? Oh, baik, ini ada Ibu Siti Mariam yang mau bertanya langsung ya. Ya, mungkin Mas Rahmat bisa memberikan mikrofon kepada Ibu Siti Mariam. Halo, Ibu Siti Mariam. Halo? Halo. Ya, halo. Silakan Bu, pertanyaannya. Dari mana? Berkenaan dengan bahasan mengenai Wikipedia tidak bisa dijadikan rujukan, memang itu sudah lama berlangsung ya, karena sifat keterbukaannya itu. Nah, bagaimana sekarang untuk menjaga validitas, ya, supaya tingkat kepercayaan signifikansinya itu bisa berterima di lingkungan kampus, terutama di lingkungan kampus, ya, digunakan sebagai konsep yang memang itu merupakan teori yang validitasnya tinggi, kemudian ya sesuai dengan kriteria keilmiahan. Begitu saja, terima kasih. Ya, Ibu Siti Mariam dari mana, Bu? Dari Universitas Surya Kencana Cianjur. Oh ya, dari Cianjur. Silakan mungkin Bapak Juneman. Ya, Bu Siti, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Jadi memang artikel Wikipedia tadi sudah disampaikan juga oleh teman-teman, pemilihan referensinya ya. Jadi kalau misalnya kita menurut saya kita perlu berpartisipasi lah gitu ya, karena kalau kita hanya mengobservasi saja bahwa ada sesuatu yang tidak tepat begitu ya, kemudian kita juga kurang berpartisipasi, maka itu juga termasuk pembiaran gitu kan ya, ignorance ya. Kalau misalnya kita juga artinya punya akses ke Wikipedia. Nah, saya pertama berpartisipasi ya, yang pertama. Yang kedua, bagaimana untuk mahasiswa? Ya, menurut saya untuk mahasiswa itu perlu ada sebuah edukasi ya untuk memeriksa reliabilitas dan validitas dari jurnal atau artikel jurnal yang disebutkan dalam referensi tersebut ya. Dan ini sekarang ini terus terang tidak begitu mudah ya. Kenapa? Karena banyak jurnal itu juga ya ada yang mengistilahkan predatory journals ya, jurnal abal-abal ya, karena ada publication pressure ya dari atas untuk dosen produksi ya. Dulu juga sempat kalau nggak salah sertifikasi guru juga harus nulis di jurnal sebagainya. Kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Jadi ada publication pressure, keluarlah itu artikel-artikel jurnal gitu ya yang sebenarnya dari sisi rigorousness ya, dari sisi rigor, dari sisi keketatan keilmiahan itu kurang. Nah, salah satu situs web yang bisa saya sarankan itu adalah thinkchecksubmit.org ya. thinkchecksubmit.org itu adalah sebuah situs untuk men-screening jurnal. Jadi gitu kita
baca nih di Wikipedia, oh ada sumber ini. Kita bisa menggunakan think, check, submit. Ya, itu ada sebuah checklist untuk kita merefleksikan apakah jurnal yang ada di hadapan kita itu adalah jurnal yang bisa dipakai, ya, bisa dipercaya, layak untuk dipercaya. Ya, dia bukan seperti Jeffrey Bells yang menyediakan blacklisted journal, bukan, tapi itu membuat kita untuk merefleksikan sendiri. Kalau semakin banyak kita jawab, lupa saya yes atau no, itu menggambarkan bahwa itu jurnal yang baik misalnya gitu ya. Semakin banyak kriteria yang disebutkan di situ. Sebagai contoh, memeriksa apakah dewan editornya kita kenal di komunitas akademik kita gitu ya. Apakah banyak typo di sana dan macam-macam gitu ya. EPC-nya wajar atau tidak ya, artikel protecting charge dan sebagainya. Jadi siswa atau mahasiswa itu juga perlu saya pikir edukasi untuk membedakan ya, jangan sampai konotasinya kalau sudah jurnal aja itu oke gitu ya. Belum tentu yang medianya namanya Journal of International Journal of itu juga sahih gitu ya. Jadi sekalipun dipakai di Wikipedia itu belum tentu juga. Gitu kira-kira Bu Siti Mariam komentar saya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaan Ibu Siti Mariam di bidang akademisi ya. Ini ada pertanyaan untuk Pak Ivan. Dari Diva Kesyawa. Pak Ivan, boleh cerita lebih soal ancaman Wikipedia waktu pemilu 2014? Apakah kasusnya kurang lebih sama seperti saat pemilu 2019 tentang laman Joko Widodo yang sempat dikunci untuk mencegah vandalisme? Silakan, Pak. Pada dasarnya sih sama ya. Kalau orang lihat itu bukan hanya kita, ini kan hampir semua pembicara itu menyampaikan Wikipedia itu begitu kita memasukkan sesuatu di Google, itu hampir pasti muncul paling atas. Jadi orang akan merasa, apalagi sekarang ada fitur snippet ya, kalau di Google itu menjelaskan misalnya BPPT adalah, nah, snippet itu biasanya diambilnya dari Wikipedia. Ini menyebabkan banyak orang merasa Wikipedia itu sumber yang terpercaya. Padahal kalau orang-orang yang sudah masuk ke dalam Wikipedia juga tahu bahwa ya Wikipedia itu mengandung banyak sekali hal yang memungkinkan kesalahan. Sebenarnya semua media juga begitu. Tadi kan di jurnal ilmiah seperti itu, di media massa juga ada mungkin kesalahan yang muncul. Sikap yang sangat perlu ditumbuhkan, seperti yang tadi Pak Juneman juga sampaikan, itu adalah sikap kritis terhadap apapun. Maksudnya bukan hanya dari Wikipedia, dari jurnal ilmiah, dari majalah, dari surat kabar. Itu skeptisisme itu bukan hal yang negatif, tapi itu melainkan hal yang positif. Itu akan membuat kita kemudian mencari rujukan, merujuk silang. Jadi berkaitan dengan isu tadi, itu yang sering menjadi masalah itu kan adalah begitu orang lihat masuk Wikipedia itu kayaknya dosa besar banget nih, gimana sih para penyunting Wikipedia kok membiarkan informasi bohong itu masuk ke dalam Wikipedia. Hello, kami ini sukarelawan, men. Kami ini ya sesempatnya aja, ya bisa dibilang seperti itu. Kalau misalnya ada yang perlu diminta pertanggungjawaban ya para media massa ini, kan media massa juga banyak gitu. Kayak waktu itu apa ya, ada berita tentang yang orang berantem di bandara tuh. Terus dibilang awalnya itu dia istri siapa, terus ternyata bukan. Itu diralat lagi kan. Jadi memang yang namanya informasi itu kan berkembang sesuai dengan apa yang didapat oleh orang yang melaporkan informasi tersebut. Nah, lagi-lagi saya sangat sepakat sekali dengan yang Pak Juneman tadi sampaikan, bahwa yang mesti ditumbuhkan itu daya kritis, nggak langsung mempercayai sesuatu. Nah, berkaitan dengan ini, saya pikir bukan hanya pada pemilu 2014, kepada perkembangannya nanti, pemilu 2019, 2024, 3024 mungkin, lagi-lagi masalah ini bakal dihadapi Wikipedia, karena tujuan utama Wikipedia adalah kuantitas, bukan kepada kualitas. Kan kalau meminjam kata-katanya Jimmy Wales itu kan, Wikipedia is the sum of all human knowledge. Bayangkan sebuah tempat yang bisa mengumpulkan semua pengetahuan manusia. Tentunya kemudian yang mesti dilakukan adalah kompromi terhadap kualitas. Meskipun seberapapun kita berusaha untuk mengimbangi dengan fitur-fitur untuk menjaga kualitas, tetap saja kualitasnya itu bakal mesti dipertanyakan dan mesti dicek. Jadi bakal sama tantangan yang dihadapi. Kalau secara spesifik mungkin pertama, tokoh yang tidak layak, yang seperti saya sampaikan tadi, misalnya Jenderal Bintang 1, itu misalnya bertugas di Aceh, tiba-tiba muncul profilnya.
di Wikipedia. Kenapa muncul? Nggak ada signifikansinya, itu cuma gara-gara staffnya rajin masukin. Terus tahu strateginya, itu yang muncul kan. Terus misalnya sebuah penelitian spesifik yang sebenarnya masih sangat kontroversial, tiba-tiba masuk menjadi sebuah artikel, itu juga bakal menjadi masalah. Orang-orang yang ingin menggunakan Wikipedia untuk mendorong konsep yang dia usulkan. Nah, lagi-lagi menurut saya kemudian kita bergantung kepada, kalau saya nyebutnya itu kearifan khalayak, the wisdom of the crowd. Ini Surowiecki kalau saya nggak salah tahun 2014 ini udah membuat buku itu. Pada dasarnya kumpulan subjektivitas itu kan akan menjadi objektivitas. Masalahnya kemudian mekanisme yang mesti kita kembangkan itu yang masih kita cari. Bagaimana caranya menjamin bahwa kumpulan subjektivitas ini akan benar-benar menjadi objektivitas, bukan sesuatu yang mengarahkan kepada sebuah mazhab tertentu. Itu mungkin jawaban saya, Mbak Mia. Ya, baik Pak. Jadi untuk mencegah vandalisme memang harus dikunci ya Pak. Ya, kalau itu Ya, sih, itu untuk menghambat ya, lajunya vandalisme. ya, baik. Ini masih dengan Pak Ivan ya. Ini tentang stakeholder Pak. Jadi siapa aja ya pemilik kepentingan di Wikipedia Bahasa Indonesia? Apakah ada sumbangsi dari Kominfo dan Kemendikbud begitu? Dan bukankah Wikipedia bisa menjadi media politik yang bisa dimanfaatkan oleh administrasi yang berkuasa saat itu? Oh, apakah bisa, Pak? Tentang Silakan. pemangku kepentingan, itu sih mungkin saat ini yang bisa menjawab nanti mungkin Mas Dian ya, karena ini kan melibatkan urusan keorganisasian. Tapi secara umum sebenarnya saat ini setahu saya ya paling tidak pemangku kepentingan Wikipedia itu seluruh masyarakat. Pemangku kepentingannya memastikan bahwa informasi yang dimasukkan itu layak. Makanya kemudian kita berusaha menjaring opini, menjaring masukan dari semua masyarakat. Sayangnya karena sifat antipati itu pada awalnya kan kalangan akademisi ini juga saya tangkap pada tesis saya tahun 2012 itu. Pada awalnya kan akademisi kebanyakan belum apa-apa udah ngapain sih berkontribusi ke Wikipedia. Nah, untungnya saat ini saya berterima kasih sekali nih akademisi semua yang datang pada hari ini. Sekarang ini kesadaran bahwa akademisi itu juga berpengaruh terhadap keandalan Wikipedia sudah semakin meningkat. Jadi bukan hanya sebagai konsumen informasi yang ketika informasinya salah kemudian mencak-mencak, akademisi kemudian juga turut berperan aktif untuk mengoreksi apa yang salah tersebut. Itu yang jelas ya, akademisi itu menjadi pemangku kepentingan. Kalau pemerintah paling tidak ya tadi saya sudah sempat cerita tahun 2008 itu komunitas Wikipedia diminta untuk menyebarkan pengetahuan tentang cara menulis Wikipedia ke seluruh Indonesia. Dan ini juga terjadi sampai sekarang. Saya pikir dari pemerintah itu sudah menyadari bahwa Wikipedia ini perannya sangat penting. Nah, yang jadi masalah adalah bentuk tindak lanjutnya. Mudah-mudahan sih sampai sekarang masih didukung ya. Mungkin ini pertanyaan ini bisa ditujukan kepada Mas Rahmat atau Mas Dian yang saat ini mengurus Wikimedia. Tentang apakah Wikipedia bisa dijadikan sebagai kendaraan politik? Bisa banget. Itu saya melihat dari generasi ke generasi, setiap kali ada mau ada pemilu, itu para caleg itu berbondong-bondong mengerahkan tim sesnya untuk memperbaiki. Kalau istilahnya itu kan apa? Window dressing, perbaikan jendela. Nggak asik banget ya. Nanti dicarilah padanannya. Jadi window dressing, memperbaiki profilnya di Wikipedia, bikin yang bagus-bagusnya. Terus juga saya bolak-balik itu menerima permintaan dari misalnya, tolong dong ini kasus ini ada perusahaan gitu misalnya mengalami kasus apa dan kasus itu dibahas di Wikipedia, humasnya tuh datang ke saya terus minta tolong dong ini dihapus. Nggak bisa Pak, Wikipedia itu kan kontributor. Saya selalu bilang kayak gitu kalau itu yang terjadi. Nah itu pasti, dan itu bukan hanya dari politik tapi juga dari segi perusahaan ya, komersial. Itu selalu terjadi. Gitu Mbak Mia. Baik, terima kasih Pak Ivan. Selanjutnya ada pertanyaan dari manakah? Oh, dari CCPB untuk Pak Catur. Pak, kalau Wikipedia tidak bisa dijadikan rujukan, lantas kita dapat informasi apa dari Wikipedia? Cukup untuk diri sendiri kah?
Silakan Pak Catur. Ya, terima kasih. Tadi sudah disampaikan bahwa kita bisa menjadikan artikel di Wikipedia ini sebagai stepping stone, artinya batu pijakan, pintu gerbang lah untuk kita menelusuri sumber-sumbernya itu untuk kita jadikan rujukan. Jadi artikelnya itu bukan kita jadikan rujukan, tapi sumber-sumber yang menulis artikel itu bisa kita pelajari, bisa kita telusuri lebih lanjut untuk kita jadikan reference. Karena memang artikel-artikel di Wikipedia memang ditulis sesuai dengan syarat-syarat yang diinikan oleh komunitas, harus rujukannya kredibel, sahih, dan sebagainya, sehingga artikel-artikel ada yang di Wikipedia sumber-sumbernya sudah jelas terpercaya. Tidak bisa misalnya koran-koran gosip atau media-media gosip dan sebagainya bisa masuk di situ. Itu jadi pengetahuan banyak sekali ya manfaat yang bisa bisa kita ambil dari artikel-artikel di Wikipedia ya, terutama bagi kalangan pendidik ya. Kami guru dan mungkin dosen, para pendidik di perguruan tinggi, dari mungkin saya di SD, SMP, SMA sangat memerlukan sekali dan sangat penting kita bisa mengambil informasi-informasi yang terus berkembang kan di situ, artikelnya juga makin bertambah dan sebagainya, sehingga kita bisa menggali hal-hal baru, ilmu pengetahuan bisa kita terus update dan sebagainya. Itu informasi-informasi sangat penting, saya rasa bisa kita kembangkan. Tadi saya juga menyampaikan bahwa para pendidik ini jangan hanya terpaku memberikan tugas-tugas pada anak didik itu untuk artikel-artikel yang ada di Wikipedia. Jadi hanya sebagai konsumen saja, tapi juga teman-teman guru, dosen, pendidik itu bisa ikut berkontribusi, ikut memperbaiki, menyebarluaskan, menambah dan sebagainya, sehingga ilmu pengetahuan yang ada di situ, informasi-informasi yang ada di Wikipedia menjadi lebih berkualitas, lebih baik. Itu Mbak, mungkin jawaban saya. Ya, terima kasih Pak Catur. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir untuk Bapak Danang. Adakah obrolan grup khusus Wikipedia bahasa daerah yang didaftar dan diakui oleh Wikipedia bahasa Indonesia, Pak? Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya dari Saudara Miko ya. Untuk Wikipedia bahasa daerah memang memiliki ya media sosial, kemudian obrolan khusus ya, grup chat seperti itu. Nah, untuk kegiatannya cukup banyak ya, ini sedikit kampanye ya, biar agak greget gitu semangatnya. Jadinya biasanya tiap bulan itu Wikipedia, komunitas Wikipedia bahasa daerah itu melaksanakan semacam kopdar ataupun temu daring ya, seperti itu. Jadinya kita membahas tentang perkembangan bagaimana kita mau menyunting artikel mana, kemudian kita ada masalah apa nih maksudnya untuk di Wikipedia bahasa daerah untuk informasi terbaru seperti itu. Mungkin kalau ingin spesifiknya mungkin bisa berkirim ke pesan ya di media sosialnya di admin WMID, mungkin bisa diikuti kemudian dikirimkan pesan, nanti adminnya bisa menjawab seperti itu. Nanti akan masuk ke Wikipedia bahasa daerah mana seperti itu diberikan. Oke, terima kasih Mbak Mia. Ya, terima kasih Pak Danang. Ya, iya Mas Miko ya. Iya, ya biasanya ada di Telegram ya, Pak Danang ya. Jadi fungsinya itu bisa untuk tanya-tanya, misalnya kasus saya pernah membuat program gitu ya, menerima hibah, saya merekam suara saya ke Wikimedia Commons, lalu dikritik lah dengan orang-orang begitu ya, tidak apa-apa, seperti yang Bapak Juneman tadi, ada dialog ya Pak, supaya ada growth mindset, begitu. Mbak Ya itulah Mia, gunanya saya ada berguru. saran sedikit Mbak. Iya. Mungkin bagi Wikimedia Indonesia ini sarannya, boleh tolong saya saran, buatkan satu halaman khusus di situs Wikimedia.org dengan judul kontak. Nah, di situ bisa dicantumkan alamat kontak, media sosial, termasuk untuk Wikipedia bahasa daerah. Saya saran begitu, karena pertanyaan ini sering sekali saya temukan, paling tidak dengan adanya itu
itu mendorong orang-orang nanti untuk mengikuti kan akun media sosial atau grup Telegram. Nah, itu saran saya. Iya, sepertinya sarannya sudah dicatat dengan baik oleh Mas Mbak di sini ya, Pak Ivan. Terima kasih untuk sarannya. Dan berakhirlah sudah paparan dari keempat narasumber ini kepada Bapak Ivan Lanin, kepada Bapak Catur Nurrohman Oktavian MPD, Bapak Danang Trihartanto STMeng, dan Bapak Dr. Juneman Abraham, Associate Professor of Psychology. Saya haturkan terima kasih sedalam-dalamnya, sebanyak-banyaknya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata saat memandu acara ini, dan saya kembalikan kepada Mbak Rahmi. Terima kasih.